Jembatan Kahayan membentang megah di atas Sungai Kahayan, menghubungkan sisi-sisi kota Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Bagi penduduk lokal, jembatan ini tidak hanya sekadar infrastruktur penting. Di balik kemegahannya, tersembunyi kisah-kisah mistis yang beredar turun-temurun. Salah satu cerita paling menyeramkan adalah tentang penampakan hantu yang konon menghuni area sekitar jembatan itu. Malam itu, Angga sedang mengendarai sepeda motornya melintasi jembatan Kahayan. Ia baru pulang dari bekerja lembur di sebuah kantor di pusat kota. Udara malam terasa dingin. Angin berembus kencang dari sungai di bawah jembatan. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Meski ia merasa lelah, Angga tak sabar ingin segera sampai di rumah dan beristirahat. Namun, di tengah perjalanannya melintasi jembatan, sebuah sosok menarik perhatiannya. Di kejauhan, tampak seorang perempuan berdiri di tepi jembatan. Rambutnya panjang terurai, mengenakan baju putih yang lusuh. Ia berdiri di sana, diam tanpa bergerak. Angga memperlambat laju motornya, merasa ada yang ganjil. Mengapa ada seorang perempuan di jembatan pada jam selarut ini? Apalagi jembatan ini dikenal tidak terlalu ramai saat malam. Angga memperhatikan lebih dekat. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Perempuan itu tidak bergerak, namun matanya tampak lurus menatap sungai di bawah. Keanehan ini membuat Angga semakin gelisah. Ia merasa seolah-olah waktu melambat saat mendekati sosok itu. Bau anyir tiba-tiba menyeruak di udara, membuatnya mual. Saat jarak mereka semakin dekat, Angga tiba-tiba merasa seolah-olah motornya melambat dengan sendirinya, meski ia tidak mengurangi kecepatannya. Ia ingin melajukan motornya lebih cepat, tapi entah kenapa motornya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan. Ketika Angga hanya berjarak beberapa meter dari perempuan itu, tiba-tiba sosok tersebut menoleh. Mata mereka bertemu. Pandangan perempuan itu kosong dan dingin, tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya. Wajah yang tadinya tak jelas kini terlihat lebih nyata, pucat, penuh luka, dengan tatapan yang menusuk ke dalam jiwa. Angga langsung merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia mencoba menambah kecepatan motornya, tetapi sepertinya mesinnya tersendat-sendat. Di tengah kepanikannya, ia mendengar suara perempuan itu memanggil pelan, "Tolong." Suara itu terdengar sangat lirih, hampir seperti bisikan yang bercampur dengan suara angin malam. Angga menggigil. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Cerita-cerita tentang penampakan di jembatan Kahayan mulai berputar di kepalanya. Beberapa teman dan tetangganya pernah memperingatkan tentang hantu yang sering muncul di jembatan ini, terutama pada malam-malam tertentu, ketika kabut sungai naik dan angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Konon, beberapa tahun lalu, seorang wanita muda tewas di sini. Ia jatuh ke sungai dan tubuhnya tak pernah ditemukan. Orang-orang percaya bahwa rohnya tidak tenang dan kini menghantui jembatan, mencari seseorang yang bisa menolongnya atau mungkin hanya ingin balas dendam. Dengan jantung yang berdebar keras, Angga memaksa dirinya untuk tidak menoleh ke arah perempuan itu lagi. Ia menundukkan kepalanya dan mencoba fokus pada jalan di depannya, berusaha sekuat tenaga melawan rasa takut yang mencekik. Perlahan,
Motornya mulai merespons, seperti ada sesuatu yang melepaskannya dari cengkeraman gaib yang tak terlihat. Namun, belum sempat Angga merasa lega, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Tolong aku." Suara itu seperti menggema di kepalanya. Angga tak bisa lagi menahan diri. Dengan sekuat tenaga, ia memutar gas sepeda motornya dan melaju dengan kecepatan penuh. Saat ia melewati ujung jembatan dan mencapai jalan utama, Angga tak berani menengok ke belakang. Ia merasakan sesuatu mengikuti di belakangnya, tapi ia tidak peduli. Keringat dingin membasahi tubuhnya meskipun udara malam terasa semakin dingin. Suara gemeretak motornya dan deru angin malam menjadi satu-satunya suara yang ia fokuskan. Akhirnya, ia tiba di rumah dengan napas terengah-engah. Tangannya gemetar saat ia mematikan motor dan berlari masuk ke dalam rumah. Sesampainya di kamar, ia langsung mengunci pintu dan duduk terdiam di tempat tidur. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu masih terngiang-ngiang di kepalanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Angga jatuh sakit. Badannya demam tinggi dan sering bermimpi buruk tentang perempuan di jembatan. Dalam mimpinya, perempuan itu terus memanggil namanya, memintanya untuk datang kembali ke jembatan. Tubuhnya seakan terikat oleh janji yang tak pernah ia buat. Angga pun akhirnya memutuskan untuk menemui seorang tetua desa yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Sang tetua mengatakan bahwa Angga telah melihat roh penasaran yang terjebak di antara dunia. Tetua itu juga mengatakan bahwa roh tersebut akan terus menghantuinya kecuali Angga berani kembali ke jembatan dan mengadakan upacara kecil untuk mendoakan kedamaian bagi arwah perempuan itu. Dengan perasaan takut namun tidak punya pilihan lain, Angga akhirnya mengikuti saran tersebut. Bersama dengan beberapa tetua desa, mereka mengadakan upacara di jembatan Kahayan. Dan sejak saat itu, Angga tak lagi diganggu oleh roh perempuan tersebut. Namun, sampai hari ini, banyak pengendara lain yang melintasi jembatan Kahayan masih melaporkan melihat sosok perempuan di tepi jembatan, memanggil mereka dengan suara lirih.